Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, for my student in the fourth class, good morning. Oke, siswa teacher yang di kelas 4. Selamat pagi. We meet again in studying English. Kita bertemu lagi dalam belajar bahasa Inggris ya. Ya, sekalipun kita harus daring, it's okay. Ya, you must be always spirit in English language. Oke, kamu harus senantiasa semangat ya in studying English, dalam belajar bahasa Inggris. Oke, remember, the success of man is depending of his own effort. Keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh usahanya sendiri. Ya, keberhasilanmu di masa depan is depending on your time right now as a student. Jadi itu tergantung kepada waktu kalian sekarang ya sebagai pelajar ya, dan kewajiban sebagai pelajar itu belajar ya. Kewajiban seorang pekerja, dia menjadi seorang pekerja yang baik. Nanti setelah kalian lulus dari sekolah, nah kalian bekerja, tinggal nanti bekerja, kalian nggak perlu sekolah lagi. Tapi yang namanya pelajar ya, Allahumma paksakan ya bin wayahna. Kalian harus belajar ya. Orang tua kalian juga dulu begitu, belajar, kemudian sekarang menjadi pekerja, membiayai kalian. Teacher juga dulu begitu, sama belajar, suruh menghafal ya, menguasai. Nanti juga ada mungkin ya dari kalian jadi an English teacher like me. Sebagai bahasa Inggris seperti teacher ya, ikuti langkah-langkah teacher yang teacher ajarin. Inilah dulu waktu teacher belajar, sekarang teacher praktekkan lagi ya. Kalian dengarkan dan ikuti nasihat teacher, right? Okay, good. I believe you are the great student. Ya, teacher percaya kamu belajar yang hebat. One day we meet again. Ya, suatu hari kita bertemu lagi ya. Tetap muka lagi. Oke, kita bersabar aja. Kita terpaksa daring lagi sesuai dengan aturan pemerintah. Oke, ya. Yang penting setiap kali pertemuan ilmu bertambah. Alright? Okay, now you must open your English book right now. The page number. Oke, sebentar ya. 27. 27. Tambah berapa 27? 27. Cina gaya teacher nama kemik cinanya bukan apa-apa, suaranya suka kecil, apalagi ada rencana nih butuh suatu penjelasan yang harus ditulis di whiteboardnya ya. Nah ini, halaman 27 ya, ini ada penjelasan yang harus kalian betul-betul pahami. Teacher akan ajarin yang berkaitan dengan materi ini. Ini kecakapan kalian harus bisa membuat kalimat, ya. Alright. Jadi teacher harus ajarin dulu. Ada dua hukum grammatical. Yang pertama itu tentang pronoun, ya. Karena di situ ada subjek yang berperan. Kemudian di sini juga ada suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Nah ini kaitannya kalau di dalam tenses itu dengan present continuous tense. Kenapa teacher akan ajarin nanti kaitan dengan itu? Karena biar kalian ada sebuah patokan. Kalau bicara kalian menggunakan sedang ya, ibu sedang memasak, ayah sedang bekerja. Oke, saya sedang membaca buku, saya sedang nonton televisi, misalkan kayak gitu ya. Penggunaan kata sedang, acuannya apa? Ya, kalian harus paham. Jadi kalian kalau membuat kalimat, berbagai jenis kalimat kalian sudah tahu patokannya. Nanti teacher ajarin, ya. Alright. Sekarang di sini ya ada contoh tentang apa nih? What is she doing? What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Oke.
Di situ teacher gambarannya itu digambar dia sedang memasak nasi goreng. Jadi you jawabnya dia sedang memasak nasi goreng. Nah, tugasnya coba dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris. Gimana bikinnya? Nanti kalian teacher bantu ya, gimana kalian membuat kalimat tersebut. Number 2, ada sedang apa nih? Sedang memanggang atau membakar kue, ya. Nah, what is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang memanggang atau sedang membakar kue. Alright, and then apa lagi nih number 3 lagi gambarnya sedang menyalakan listrik ya. Berarti dia sedang menyalakan lampu atau listrik, boleh. Oke, now. Nah, dari pokok bahasan ini ada yang harus kalian pahami. Pertama tentang pronoun, ya, karena itu kaitan dengan she, he. Apa sih teacher? Kalian harus paham. Nanti teacher akan tuliskan di whiteboard. Kalian nanti kuasai ya. Oke, teacher ajarin dulu tentang pronoun. Look at here, lihat sini. Oke. Alright. Teacher tulisin. Ya. Oke. Di sini teacher pronoun. Ya. Ini kata ganti. Oke. Di sini number 1 saya. Saya in subject position. Ya. Subject position. Maksudnya saya posisi subjek itu I. Oke. And then you no. Sorry. Kamu ya. Dalam posisi objeknya adalah you. Terus kita. Alright, kita, we, and then they, itu wrong, sorry, mereka, itu adalah they, okay, and then dia, laki-laki, ya, itu he, dia. Perempuan itu she, alright. Oke, kemudian dia, benda atau binatang, alright. Itu it. Ini dikatakan kata ganti, ya. Ada 7, ada 7, alright. Nah, ini posisi subjek. Kemudian dia berubah ya ketika di posisi objek. Ini objek position ya, posisi objek itu kalau saya yang asalnya I itu menjadi me. Posisi kamu ya, you tetap you. Posisi kita we menjadi us. Ya. Jadi dia misalkan dia suka saya, ya itu nggak boleh she likes I. Kan I juga adalah saya, betul ya. I itu saya, tapi posisinya ketika di objek dia bilangnya harus Oke. Itu dia bilangnya harus she likes me. Oke. Do you understand? Nggak boleh she likes I. Itu fungsinya. Alright, nah, they posisi objeknya adalah them. Alright, untuk he ya
itu posisi objeknya him. And then untuk she itu posisi objeknya her. Right? Untuk it sama it. And then ada yang namanya kata kepemilikan. Ini di dalam bahasa Inggrisnya possessive pronoun. Right. Possessive pronoun. Kayak gini. Saya saya menulis di buku saya, ya. Itu bilangnya I write on my book. Nggak boleh on book I, gitu ya. Alright. Nah, ini untuk kata kepemilikan itu adalah my. Di sini kasih teacher titik-titik bendanya. Jadi rumah saya my house, ya, nggak boleh house I, rumah saya, gitu. Tapi di sini my house. And then misalkan kepunyaanmu, rumahmu, your house. Oke, understood? Right. Di sini as, our. Oke, untuk them itu their, ya. Right. Untuk dia laki-laki, his. Oke. Untuk dia perempuan, kata kepemilikannya tetap her. Nah, cuma di sini ada bendanya, her books, her books. Nah, itu berarti bukunya. Bukunya siapa? Bukunya dia perempuan. Oke. Untuk it, it's. Ya, nih kita kasih contoh apa tadi? Misalkan rumah. Right now, rumah saya, my home atau my house. Your house, rumahmu. Our house, rumah kita. Their house, rumah mereka. His house, rumah dia laki-laki. Right. Kemudian lah. Ini operatornya nih. Kenal. My house atau my home itu rumah saya. Jadi nggak boleh house I atau house me, nggak boleh deh ya. Tapi harus my house atau my home. Your house, rumahmu. Our house, ya, rumah kita. Their house, rumah mereka. His house, rumah dia laki-laki. And then her house, rumah dia perempuan. Its house, rumah dia siapa? Misalkan binatang, dia punya rumah, ya. Kucing punya rumah, kita bilang rumahnya, gitu. Jadi its house, paham? Alright, now sebetulnya di sini masih ada yang namanya oh no, ini bukan possessive pronoun tapi possessive adjective. I'm so sorry, right? Tuh kan namanya juga Bani Adam Khotoun, ya. Nggak lepas dari salah, sorry. Nah, yang keempat nih namanya possessive pronoun. Tapi yuk kuasai dulu ini aja. Ya, possessive pronoun nanti belum begitu apa ya, jarang digunain gitu ya. Jadi yang pokok utama yuk kuasai dulu ini, ya. Tapi kalau sudah pengetahuan boleh dah teacher tulisin ya. Ini sini possessive pronoun, ya. Pronoun. Oke, di sini ada mine, di sini yours. Oke, di sini ours. Alright. Di sini theirs. And then kalau his tetap her, hers. Alright. It's. Nih. Ya, contohnya kayak gimana nih? Teacher kalimatnya, it is mine, ini punya saya. Jadi bendanya nggak disebutin. That is yours, ya, itu punyamu, gitu. Bendanya nggak disebutin, ya. Tapi teacher tekankan, yuk kuasai sampai sini aja dulu, ya. Teacher ajarin gimana cara bacanya. Right now,
I, me, my, mine. You, your, yours. We, us, ours. They, them, theirs. He, him, his. She, her, hers. It, its. Alright. Ya. You harus hafalin. Alright. Ini harus hafal. Terus ingat, kalau I, we, they, he, she, it, ini posisi objek. Dia dipakai buat objek. Kalau posisi buat subjek, teacher ya, awal kalimat nih. Kalau buat objek, dia berubah menjadi me, you, us, them, him, her, its ya. Caranya gini, hafalin aja. I, me, my, mine, you, yours. Teacher hafal teacher juga ya. Nggak curang. Teacher suruh hafal, teacher nggak hafal. Enggak. Kalian hafal susunannya, kemudian juga bisa nulisinnya, ya. Nah, nanti itu ini bahan dasar ya, kalian ini harus kuasai. Teacher minta nih, you hafalin. Oke. And then untuk selanjutnya di dalam hukum present continuous tense, ini sederhananya, ini kalimat itu mengandung kata sedang. Oke, ini contohnya. Caranya gini. Misalkan saya sedang belajar bahasa Inggris. Di sini subjeknya I, alright, ya. Kemudian yuk pakai to be. To be-nya dari I apa? Am. Kemudian belajar study, ya. Nah, dia ditambah in. Nah, ini kata kerjanya, yuk ketambahin dan di sini to be. Jadi di sini pengertiannya dia sedang. Paham? Nih, jadi I am studying, saya sedang belajar, alright? Nah, bahasa Inggris, I am studying English, gitu. Jadi gampang ya. Terus bedanya gimana coy? Kalau ya di sini nih, kalau I study English, ya, tuh, ini artinya saya belajar bahasa Inggris. Paham? Alright? Jadi kalau saya sedang belajar bahasa Inggris, itu dia pakai to be, kata kerjanya ditambah in. Ini memiliki arti sedang. Kalau ini dihilangin, artinya menjadi saya belajar bahasa Inggris. Ya, jadi kapan? Nanti tinggal contoh. Untuk di situ ada dia perempuan, berarti ini dia perempuan sedang memasak nasi goreng. Dia perempuan ini, she, kemudian tubuhnya apa? Is, ya. Kemudian memasak, cook. Nah, to the cook dia ditambah ing untuk sedang tuh. Tuh. Jadi she, dia perempuan sedang memasak nasi goreng, fried rice. Ya, fried rice. Udah kurang. Nah, gitu. Bisa dikit. Nah, alright. Fried rice. Gampang ya. Oke. Alright, skip. Itu udah penguasaan. Ini kaitannya. Yuk, tugas teacher apa? Ini hafalin. Teacher minta nih dihafalin. I, me, my, mine, you, your, yours, dan seterusnya. Ya, udah teacher ajarin cara bacanya. Nanti ini bahan dasar untuk pembelajaran berikutnya. Kalian nanti cakap dalam menerjemahkan, juga cakap nanti ketika berbicara itu tidak salah. Oke, alright, ini dasar ya. Nah, sekalipun di buku tidak, tetapi pengembangannya ya harus teacher kasih tahu juga, karena ini sangat penting ya sebagai patokan kalian dalam mempelajari kalimat-kalimat bahasa Inggris. Okay, do you understand? Alright, now kalian kerjain halaman 27 ya. Alright. 朗朗老师。
Ngambek melulu katanya. It's okay, never mind ya. Nggak apa-apa, nyantai aja sama teacher ya. Eh, hmm, ya ternyata Mik juga ada capeknya ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak pakai mic teacher terus teriak, terus juga apa suaranya juga suka kecil ya. Kalian kurang enak dengarnya. Begitu aja ya. Oke. Ya, ini anggap aja kita belajar langsung ya. Apa adanya. Ini bukan settingan. Oke, kalian kerjain tugasnya tuh cukup halaman 27 ya. Yang pertama itu pronounnya harus dihafalin. Oke. Ya, nanti teacher test. Gimana? Kalau saya I, me, my, mine. Kamu you, yours. Kita we, us, ours. Nah, setelah hafal nanti gampang untuk materi-materi selanjutnya. Kalian hafalin nanti teacher test. Awas jangan bohong. Jangan sampai kagak dihafalin tuh ya. Terus kerjain ini. Tolong dirubah ke dalam bahasa Inggris. Tuh ya. Oke. Jadi yang nomor 1 kalimatnya ya yang harus dirubah ke dalam bahasa Inggris, dia sedang memasak nasi goreng. Nomor 2, yang nomor 2, dia sedang memanggang atau membakar kue. Nomor 3, dia sedang menyalakan lampu atau listrik. Ya. Nomor 4, lihat dulu. Nomor 4, dia sedang membuka kulkas. Gitu ada kira-kira ya. Oke, kalian nanti rubah ke dalam bahasa Inggris melalui patokan yang present continuous tense yang teacher ajarin tadi ya. Penggunaan kata sedang. Kuncinya apa? Setelah subjek kasih to be, kata kerjanya ditambah ing. Jadi dia kalimatnya menjadi sedang. Oke, itu patokannya. Biar kalian cakep ntar dalam bikin kalimat-kalimat bahasa Inggris harus kreatif ya, harus pandai nulisnya juga, bikin kalimat harus pandai juga ngomong ya, dasar. Alright, thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Alright, okay ya, the good student. I hope so. Thank you very much. Bye.